Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K dari kami. Baik Bapak Ibu, terkait informasi yang ingin kami sampaikan pada hari ini terkait dengan salah satu pertanyaan lagi dari salah satu subscriber kami teman-teman ya. Kita bisa cek di sini ya, kira-kira seperti apa bentuk pertanyaannya ya. Ini dia teman-teman ya. Beliau ini bertanya, Pak Admin mau tanya, kan saya P3, jadi Bapak Guru ini adalah P3 Bapak Ibu. Posisinya P3 di sekolah induk ya di tahun 2021. Hanya saya sendiri P2 tidak ada. Jadi di sekolah induknya itu tidak ada P2-nya. Kemudian di sekolah induknya itu kemungkinan ada kuota untuk formasinya teman-teman ya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada saingan atau tidak? Nah ini ya, pasti ujung-ujungnya pertanyaannya itu pasti mengarah apakah ada saingan atau tidak. Ya, it's okay ya, kami jawab. Bapak Ibu perlu ketahui ya, untuk P3K Guru formasi tahun 2023 itu nyaris menggunakan aturan lama terkait dengan urutan prioritas penempatan Bapak Ibu ya. Kita cek di bagian sini teman-teman ya, untuk urutan prioritas penempatan. Di sini kita coba cek ya, untuk P3K Guru kita langsung lihat dulu ya untuk mekanismenya teman-teman, supaya kami tidak salah menjawab sih ya untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Di sini kita bisa lihat langsung teman-teman ya, ini dia. Ya, kita coba cek di bagian sini. Ini dia teman-teman ya, mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana mekanismenya itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah pastinya penempatan untuk guru lulus PG, dan yang kedua itu adalah seleksi menggunakan CAT ya. Terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu ya, terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu yang katanya adalah P3 di sekolah induk, hanya dia sendiri yang P3 di sekolah induknya. Apakah tidak ada saingan? Kebetulan di sekolah induknya itu P2 tidak ada ya. Kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, jawabannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika Bapak Ibu memiliki sekolah induk, kemudian anggaplah ada kebutuhan di sekolah induk Bapak Ibu, baru Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak ada saingan ya. Itu tidak bisa seperti itu. Alasannya kenapa? Karena seluruh formasi itu ada pada Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ingat ya, formasi itu ada pada Dinas Pendidikan. Kemudian untuk urutan penempatan ya, perhatikan di sini. Untuk urutan tahapan pengisian formasi itu dimulai dari guru lulus PG. Kemudian THK 2, honorer negeri 3 tahun lulusan PPG. Jadi intinya P3K Guru 2023 itu tidak ada lagi istilah mengunci formasi di sekolah induk, termasuk juga P1, P2 ataupun P3. Kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena nantinya wewenang untuk penempatan itu langsung pada Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena seluruh formasi itu tidak di sekolah lagi. Seluruh formasi itu terlebih dahulu singgah dulu di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu guru lulus PG, P2 atau P3 dinyatakan lulus mengisi formasi, nantinya akan ada pendistribusian penempatan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kita kaitkan dengan yang pertanyaan tadi ya, seperti itu. Misalkan Bapak Ibu adalah P3 ya, P3 di sekolah induk misalkan, kemudian ada satu formasi ya. Bapak Ibu satu-satunya guru honorer di sekolah induk itu. Nah, kita lihat dulu di daerah Bapak Ibu apakah ada P1 atau P2 yang lain yang sama formasi jabatan yang Bapak Ibu P3 lamar.
pelamar seperti itu ya. Misalkan di sekolah induk Bapak Ibu formasi guru kelas, Bapak Ibu ijazahnya PGSD misalkan, ternyata di sekolah lain itu ada P1 juga Bapak Ibu ya, P1 juga yang formasi yang memilih jabatan formasi guru kelas, ada P2 juga. Kebetulan sekolah induk di P1 dengan sekolah induk P2 itu tidak ada kebutuhannya ada di sekolah P3, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu ya, kalau misalkan tinggal ini tiga dalam satu ruang lingkup, tinggal satu formasi saja, kemudian ada tiga pelamar, P3 guru induk, P1 non induk, P2 non induk, maka secara otomatis penempatan terlebih dahulu itu akan diberikan kepada pelamar prioritas 1 ya. Otomatis P3 itu anggaplah kehabisan formasi itu sebenarnya tidak bisa resum Bapak Ibu. Nah, tidak bisa resum ya. Meskipun di sekolah induk Bapak Ibu itu ada penempatan, ada kebutuhan, tidak bisa resum karena tinggal satu formasi itu sebenarnya untuk P1, meskipun nanti P1 itu tidak ditempatkan di sekolah Bapak Ibu, ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan formasi, sehingga meskipun di sekolah Bapak Ibu yang P3 ini ada kebutuhan, Pemda tidak akan mengisinya dengan formasi Bapak Ibu ya, karena memang tinggal satu ke formasi maka diberikan ke P1, logikanya seperti itu. Tapi kalau misalkan seperti ini logikanya ya, seperti ini lagi, Bapak Ibu P3, kemudian di sekolah Bapak Ibu itu ada kebutuhan, anggaplah PGSD, di sekolah lain ada P1, kemudian di sekolah lagi ada P2, kemudian si P3 ini berhasil resum. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalkan P3 ini berhasil resume di SSCASN, kemungkinan besar P1 ini akan ditempatkan di sekolah lain ya, kemungkinan besar P1 ini tetap mendapatkan penempatan, anggaplah juga P2 ini mendapatkan penempatan juga, tapi P3 ini juga kemungkinan mendapatkan penempatan karena dia berhasil resum dan anggaplah dia mendapatkan nilai tertinggi, kemungkinan si P3 ini ditempatkan di sekolah negerinya, di sekolah induknya. Sedangkan P1 anggaplah tidak memiliki sekolah induk, kemungkinan dicarikan sekolah lain yang membutuhkan. Begitu juga dengan P2. Kenapa bisa seperti itu? Karena P3 ini berhasil resum. Artinya apa? Artinya ketika P3 berhasil resum, itu memungkinkan ada kesempatan untuk mengisi formasi, entah itu bersaing dengan sesama P3, logikanya ya, bersaing dengan sesama P3 atau sama sekali tidak ada saingan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, logikanya seperti itu. Jadi intinya formasi itu tidak ada di sekolah, tapi formasi itu ada di dinas pendidikan ya. Nah, bisa jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang P3 ini berhasil resum, ada juga P3 yang lain yang berhasil resum di sekolah lain. Anggaplah sisa formasi ya untuk P3 setelah penempatan P1 dan P2 itu sisa formasi yang diperbutkan 5 ya untuk P3 guru kelas SD. Kebetulan ada salah satu P3 ini yang ada kebutuhan di sekolahnya untuk guru kelas SD. Nah, kemudian anggaplah ada 10 orang P3 Bapak Ibu. Nantinya itu sisa formasi kan 5 Bapak Ibu ya, 5. Sedangkan sisa P3 yang linear itu 10. Setelah tes cat nantinya itu akan terjadi perengkingan nilai. Jadi tidak menutup kemungkinan P3 yang ada kebutuhan di guru induknya itu tidak lolos. Kemungkinan juga tidak lolos kalau memang tidak bisa bersaing secara nilai dengan 10 orang ini. Logikanya seperti itu. Tapi meskipun P3 yang ada kebutuhan di sekolah induknya itu tidak lulus nantinya karena kalah nilai, tetap tidak bisa digeser karena formasi itu ada di dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan yang melakukan pemerataan pendistribusian penempatan. Logikanya seperti itu. P3 bisa resum, pasti banyak P3 lain juga yang bisa resum sepanjang ada sisa formasi setelah penempatan P1 dan P2 yang bisa dilamar. Seperti itu kira-kira jawaban kami ya, berdasarkan aturan mekanisme seleksi P3K guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.